Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, ikraman wa ta'ziman wa hurmatan wa mahabbatan. Salam hormat, salam ta'zim, salam ukhuwah, salam cinta. Dan tentu saja salam kul huwa ilaik kesawan. Saya haturkan kepada para sesepuh, para ketua dan pengurus organisasi dan majelis taklim, bil khusus ketua dan seluruh pengurus beserta anggota dan keluarga besar majelis Raudhatul Jannah Taipo yang saya cintai, saya banggakan, dan saya doakan mudah-mudahan senantiasa manfaah, maslahah, barokah ila yaumil qiyamah. Akhwat, para muslimah, jamaah sekalian yang saya cintai dan yang insya Allah juga mencintai saya. Kalau nggak cinta saya, ngapain pakai ngeleset-ngeleset segala? Yang saya hormati, rahimakumullah, sungguh siang hari ini saya merasa bahagia, saya merasa bangga dalam rangka milad Majelis Raudhatul Jannah Taipo yang ke-8. Saya berjumpa dengan para akhwat yang luar biasa, very nice, very beautiful. Dalam sorai apa yang ngerti, bahasa agama disebut wajhun malihun, wajah-wajah yang sumringah, cerah, berseri-seri. Subhanallah. Karena memang kita lagi berada di Raudhatul Jannah, kita lagi berada di taman surga yang pahalanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian sedang bermelaku-melaku, kenapa?
Oh, jalan-jalan ya kayak lambemu yuk. Ketika kalian lagi jalan-jalan, kemudian di situ ada taman surga, maka ikutlah nimbrung, ikutlah berkiprah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Yang dimaksud dengan taman surga itu apa? Nabi menyatakan, majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu itu adalah taman surga. Orang yang berada di taman surga bukan hanya dicintai Allah, dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai istri Nabi yang paling terkenal menurut Anda siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang paling dicintai Nabi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah paling dicintai? Apa karena kecantikannya? Jamaah sekalian, kalau soal kecantikan wajah yang rupawan, mohon maaf, menurut riwayat Sayyidah Aisyah masih kalah dengan Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah itu adalah perempuan tercantik dari para istri Nabi, paling cantik. Umpama kene nundi. Sebentar, tak teliti satu persatu. Bentar. Subhanallah. Sungguh dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa tidak ada sama sekali. Sayyidah Sofiyah itu perempuan tercantik dari para istri Nabi. Sampai Sayyidah Aisyah paling sering cemburu kepada Sayyidah Sofiyah. Itu ceritanya di nikah Rasulullah seusai perang Khaybar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika perang Khaybar berkecamuk, ada sahabat Rasulullah yang paling ganteng. Halo. Sahabat Nabi yang terkenal paling ganteng itu ada dua. Yang pertama, juga belas kaya aku apaan. Ngarani aku ganteng nih di sawang teko sedotan aku wae. Yang pertama namanya Dahiyah Ibnul Kalabi. Ini sahabat Nabi yang sangat ganteng, namanya Dahiyah Ibn Kalabi. Sampai malaikat Jibril ketika menjumpai Rasulullah dan menyerupai bentuk manusia, itu malaikat Jibril dalam wujud Dahiyah Al-Kalabi ini, saking gantengnya. Subhanallah. Yang kedua, Muawiyah bin Sufyan. Dua orang ini sahabat Nabi yang paling ganteng. Ketika perang Khaybar berkecamuk, ini Dahiyah Al-Kalabi matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nanti kalau perang Khaybar selesai dan kita menang, saya nggak minta apa-apa. Biasanya kalau perang menang itu kan banyak harta rampasan, banyak hadiah-hadiah kemudian dibagi-bagi. Ini Dahiyah Al-Kalabi usul, ya Rasulullah, nanti ketika perang Khaybar selesai dan kita kaum muslimin menang, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta satu." Apa Dahiyah? Saya minta Sofiyah. Waktu itu Sofiyah kan tawanan perang. Yo ketok mencorong dhewe. Wong liyane iki yo koyo ngene-ngene iki lah. Ini Sofiyah itu paling jrong, mencorong. Terus Rasulullah menjawab, "Ya, oke. Pantes kamu ganteng, Sofiyah cantik. Kalau nanti perang Khaybar selesai dan kita menang, kamu minta Sofiyah sebagai hadiah, saya bisa memahami. Karena kamulah di antara sahabatku yang paling ganteng dan Sofiyah memang cantik, pantas cocok." Subhanallah. Akhirnya Dahiyah ACC, "Ya Rasulullah, deal." Deal. Cuman tolong nanti saya diingetin. Barangkali saya lupa. Siap. Pokoknya deal. Begitu perang Khaybar selesai,
dan umat Islam menang, bener ini Dakhiyah menuntut kepada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa Dakhiyah? Nggak lupa kan? Apa? Masa lupa sih? Oh ya, aku inget Sofia toh. Oke, bawa itu Sofia, ambil untuk kamu. Dibawa Sofia sama Dakhiyah Al-Kalabi. Kira-kira jarak 10 meter. Dakhiyah Al-Kalabi membawa Sofia yang sangat cantik ini. Malaikat Jibril turun. Tapi yang ndak ono, ini kan biar lebih dramatis itu. Langsung malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innaha la tahillu illa laka. Wahai Muhammad, sesungguhnya Sofia yang cantik itu tidak halal bagi siapapun kecuali hanya untukmu. Jare Kanjeng Nabi, waduh Bril, telat bro, gak mau sampeyan teko lagi tas digowo karo Dakhiyah. Jare Jibril, telat mungkin itu saya 10 meter. Apa kata Jibril? Panggil Dakhiyah, ambil itu Sofia, karena ini perintah dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung Dakhiyah, siap ya Rasulullah. Apa? Mohon maaf, ada yang kurang. Apa ya Rasulullah? Kan kita udah deal. Tapi ki ono perdanya ri. Ada instruksi dari pusat. Ada apa ya Rasulullah? Kamu kan merasa paling ganteng. Iya, emang di antara para sahabat Dakhiyah yang paling ganteng. Sofia kan cantik. Iya ya Rasulullah. Lantas gimana? Ayyuma ajmal baini wa bainak. Dakhiyah, lebih gantengan mana saya dengan kamu? Kata Dakhiyah, yo ganteng Anda ya Rasulullah. Kalau kamu mengakui lebih ganteng aku, berarti Sofia untuk aku. Ini memang perintah Allah. Dan para sahabat Nabi, secinta apapun kepada sesuatu, masih lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud dari cerita saya seperti ini. Kalau dari sisi kecantikan, Sayyidah Aisyah kalah cantik dengan Sofia. Tapi kenapa paling dicintai oleh Rasulullah? Jawabannya adalah karena Sayyidah Aisyah itu adalah pemandu majelis taklim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada majelis taklimnya Rasulullah, Sayyidah Aisyah ini selalu ikut, selalu aktif, bahkan sebagai pemandu. Maka di antara para istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Memang intelektualnya tinggi, gak on ngene modelnya. Enggak, mohon maaf, saya enggak ngenyek, cuma netra-netra saja. Dengan harapan setelah di etra-etra akan terlecut semangatnya dan termotivasi agar menjadi cerdas. Ini orang yang tersinggung, terserah. Siapa nyuruh datang ke sini? Udah ngerti kalau Anwar Zaid ngomongnya kayak gini, ngapain datang ke sini? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mohon maaf, Sayyidah Aisyah itu luar biasa. Banyak hadis-hadis yang diwariskan oleh Sayyidah Aisyah. Memang cerdas, winter, hebat. Mudah-mudahan semua yang hadir, para akhwat di sini dapat percikan berkah dari kesolehannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Amin Allahumma. Jadi memang kadang-kadang dalam rumah tangganya Nabi juga ada kecemburuan. Halo. Sayyidah Aisyah yang paling dicintai, sampai Rasulullah menyatakan, inna habban nisa ilayya Aisyah, sesungguhnya wanita yang paling aku cintai itu ya Aisyah. Wa inna habbar rijal ilayya abuha, laki-laki yang paling aku cintai itu ya bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu ketika Sayyidah Aisyah menceritakan, aku ini di rumah notagak lagi. Pada suatu malam ketika giliran Rasulullah tidur di rumahku, kata Aisyah, satu malam Rasulullah terbangun untuk menjalankan qiyamul lail, melaksanakan sholat malam. Karena memang Rasulullah itu istiqomah dalam sholat malam, dan qiyamul lail bagi Rasulullah hukumnya wajib. Setiap malam pasti qiyamul lail. Seperti biasa sebelum sholat
Rasulullah keliling untuk membangunkan para istri-istrinya sama-sama qiyamul lail. Halo. Ketika Rasulullah keliling ke para istrinya untuk membangunkan agar qiyamul lail, kata Aisyah, saya terbangun. Saya mencari Rasulullah nggak ada di samping saya. Saya jengkel, saya kesal karena waktu itu saya kepingin dibelai dengan kasih sayang. Saya lagi butuh, saya lagi kepingin disayang. Tapi begitu saya terbangun, Rasulullah nggak ada. Saya dongkol, saya kesel. Agak lama, kemudian begitu Rasulullah datang, saya pura-pura tertidur. Gayanya Sayyidah Aisyah seperti itu. Padahal sebenarnya saya nggak tidur, tapi saya pura-pura tertidur. Kemudian Rasulullah membangunkan saya, ya Humairah, bangun, ayo kita sholat. Aku masih tetap pura-pura tidur. Kemudian Rasulullah, mana saya tahu, membelai rambutku dengan mesra, sambil mencubit pipiku dengan penuh kasih sayang. Ya Humairah, bangun dong, yuk kita sholat malam. Aku tetap aja tertidur, aku masih dongkol, aku masih kecil. Jujur, aku cemburu. Karena begitu aku terbangun, ternyata Rasulullah nggak ada di sampingku. Sampai 3 kali Rasulullah membangunkan aku, kemudian aku dibelai lagi rambutku dengan penuh kasih sayang, dicetot lagi pipiku. Bahasanya ngono gampangnya. Sampai 3 kali Rasulullah membangunkan aku, tapi aku tetap aja aku pura-pura tertidur karena aku masih kesel. Kemudian Rasulullah sholat sendirian, aku masih melungker. Dalam artian aku nggak mau terbangun. Rasulullah sholat sendirian seperti biasa. Sholatnya Rasulullah lama sekali. Selesai sholat, selesai berdoa, kemudian Rasulullah menghampiri aku. Kemudian Rasulullah berkata, membisikkan kata-kata lembut ke telingaku. Ya Humairah, istriku tercinta, aku tahu kok kamu nggak tidur. Kamu hanya pura-pura kan? Aku tahu kalau kamu nggak tidur. Cerita serius dulu. Ini ceritanya Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah mendekati Sayyidah Aisyah, kemudian membisikkan kata dekat ke telinga Sayyidah Aisyah dengan penuh kasih sayang, dengan lembut. Ya Humairah, istriku tercinta, aku tahu sebenarnya kamu nggak tidur, kamu cemburu kan? Wahai Aisyah, andaikan engkau bertanya kepadaku, siapa di antara istri-istriku yang paling aku cintai? Demi Allah ya Humairah, aku akan menjawab, engkaulah istriku yang paling aku cintai. Sungguh, Rasulullah terus menyatakan, sungguh Aisyah, andaikan engkau mati lebih dahulu sebelum aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu, aku sendiri yang akan mengkafanimu, dan aku sendiri yang akan memasukkanmu ke liang lahat. Kemudian Sayyidah Aisyah menitikkan air mata, menangis sambil berkata, demi Allah, seumur hidupku belum pernah aku mendengar kata-kata seindah itu yang keluar dari lisan Rasulullah untukku. Aku pun menangis. Kemudian aku buka mataku, kupandang Rasulullah tersenyum kepadaku. Kemudian aku pun bersimpuh di hadapan Rasulullah, mohon maaf, tapi dengan penuh kemanjaan. Betapa kehidupan Rasulullah yang luar biasa. Mesti sampean bayangno. Lah nek bojomu bocah ngono gak kira iso. Sing iso model ngono ku ya kaya aku. Bojomu modele gudak. Loh, artinya begini. Jadi kalau untuk urusan qiyamul lail itu kan sunnahnya seperti itu. Kalau suami yang bangun duluan, istri dibangunin. Kalau istri bangun duluan, membangunkan suaminya. Bahkan dalam Islam itu disyariatkan sambil memercikkan air ke wajahnya. Yo nganggo ember. Bantah. Dan gelis. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini
dalam rangka miladnya Majelis Raudhatul Jannah yang ke-8. Mudah-mudahan semakin istiqomah, jamaahnya bertambah, ilmunya bertambah, kerukunan dan kekompakannya juga bertambah, semakin barokah. Hidup ini beramal, hidup ini adalah beramal. Halo. Apapun yang kita lakukan, ukhti fillah, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum